sama-sama mendiskusikan berkenaan dengan apa yang nantinya akan kita laksanakan dalam proses pemetaan mutu maupun pendataan yang akan kita laksanakan khususnya di tahun 2020. Tentunya juga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan juga salam sehat, salam bahagia tentunya kepada Bapak dan Ibu, yang tentunya kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, ya, dan kita juga tidak tahu kapan juga berakhirnya masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, dan tentunya kami akan bisa bertemu secara langsung dan bisa mendiskusikan hal ini secara langsung dengan Bapak dan Ibu, para operator sekolah dan para operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Teman-teman semua yang saya muliakan, ya, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi, tentunya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua, para operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun operator sekolah yang sejak beberapa waktu yang lalu juga sudah bekerja keras dalam rangka untuk mensukseskan beberapa kebijakan nasional, beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti diantaranya bagaimana mensukseskan program pemberian paket data kepada para siswa dan para guru. Sayangnya para operator ini juga tidak diberikan paket data, ya. Ini juga sudah kami sampaikan kepada pimpinan di pusat, ya. Kemudian juga kebijakan berkaitan dengan sertifikasi guru, kebijakan tentang pemetaan mutu pendidikan. Kamu itu apa? Mohon di-mute dulu. Dan juga beberapa kebijakan yang sudah tentunya didukung oleh teman-teman semua, ya. Tentunya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, ya. Ya, bagaimana kita memberikan kontribusi, ya, ini merupakan hasil kerja kita semua, hasil komunikasi kita semua, hasil koordinasi kita semua, dan tentunya ini kontribusi kita terhadap dunia pendidikan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan beberapa informasi, ya, berkenaan dengan baik itu kegiatan kita saat ini dan juga nantinya akan ada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan berhubungan dengan LPMP khususnya, ya. Ini juga perlu Bapak dan Ibu ketahui. Yang pertama tentunya Bapak dan Ibu, saat ini mungkin nantinya Bapak dan Ibu akan berinteraksi dengan LPMP, ya, sampai dengan tahun 2020, ya. Karena nantinya tahun 2021, ya, LPMP akan direstrukturisasi, ya. Akan ada penggabungan antara LPMP Banten, ya, dengan yang dinamakan Balai Pengembangan PAUD Dikmas, ya, nantinya akan digabungkan menjadi satu unit baru yang dinamakan Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan. Di mana Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan ini nantinya tugasnya adalah bagaimana nantinya melakukan advokasi, melakukan pendampingan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan kementerian, ya, sehingga nantinya partnernya adalah pemerintah daerah, dan juga nantinya kita akan membantu sekolah, ya, dalam rangka untuk proses penjaminan mutu pendidikan. Nah, nantinya juga ada namanya lagi yang dinamakan Balai Guru Penggerak, ya, atau dinamakan BGP, ya, nantinya tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, ya, terutama bagaimana meningkatkan kompetensi, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ya. Nah, itu nantinya akan dibawahi oleh yang dinamakan Balai Guru Penggerak yang nantinya akan didirikan ataupun Balai Besar Guru Penggerak, ya, dan juga Balai Guru Penggerak yang nantinya akan berada di setiap provinsi. Nah, ini yang nantinya akan ada kebijakan baru, ya, tentunya LPMP nantinya akan berubah tugas pokok dan fungsinya, akan berubah nantinya namanya, ya.
sehingga nantinya kita berharap juga nantinya tetap bekerja sama dengan Bapak dan Ibu teman-teman operator, dan juga nantinya akan terjadi juga proses ya penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi yang LPMP jalankan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan proses pemetaan mutu ya. Kemarin pada tanggal 1 Oktober 2020 ini merupakan batas akhir dari proses pemetaan yang dilaksanakan untuk tahun 2019, di mana tentunya ya kita sudah sama-sama bisa melihat hasilnya. Namun demikian masih ada sekitar 7% sekolah-sekolah kita yang ada di Provinsi Banten ini yang belum melakukan pengisian data PMP-nya ya. Karena sebenarnya ini adalah salah satu bagian dalam proses pemetaan mutu maupun evaluasi diri sekolah yang dilakukan oleh sekolah, di mana salah satu instrumennya adalah menggunakan data PMP ini ya. Dan juga di mana kalau kita lihat dalam sistem penjaminan mutu pendidikan ya pada PP 19 sebagaimana dirubah pada perubahan kedua pada PP 13 ya. Nah, di mana di situ disebutkan bahwa pada pasal 91-nya disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan itu wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu, proses penjaminan mutu. Nah, di mana dalam satu bagiannya itu adalah melakukan proses pemetaan mutu untuk tahun 2020 ya, karena memang untuk pemetaan mutu tahun 2020 ini belum kita lakukan ya. Dan ternyata memang dalam perkembangan 2020 ini ada juga proses penyesuaian ya yang nantinya akan dilakukan, baik itu teknis ya, teknis proses pengumpulan datanya maupun nantinya beberapa instrumen yang nantinya akan digali dalam proses pemetaan mutu ini ya. Karena memang ini disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 terutama dalam pengumpulan data terkait dengan standar isi, proses dan penilaian ya. Tentunya instrumen-instrumennya akan disesuaikan dengan kondisi pandemi dan juga nanti proses pengumpulannya akan ada penyesuaian-penyesuaian baru yang diharapkan dalam tanda kutip bisa membantu ya proses pengumpulan data ini. Nah, tentunya Bapak dan Ibu dalam prosesnya ya kami juga berharap kepada para operator semua yang memang secara kalau kita lihat dan kami amati bahwa teman-teman ini seluruhnya tentunya memiliki sejumlah kompetensi ya, sejumlah keahlian yang tentunya bisa memberikan masukan baik itu secara teknis maupun secara konten isi ya, sehingga ini merupakan bagian yang bisa kita berikan masukan kepada kementerian, kepada pihak kementerian dalam rangka untuk penyempurnaan dan juga nantinya kesempurnaan maupun kemudahan kita dalam melaksanakan program pemetaan mutu ini. Karena memang sepenuhnya ini program ini disusun, aplikasi ini disusun oleh kementerian, kita harapkan bisa memberikan masukan dalam proses ataupun sebelum ini mungkin nanti akan dilakukan secara nasional. Teman-teman semua yang saya hormati, yang selanjutnya juga perlu kami ingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kembali kami berulang kali, ya, untuk kesekian kalinya kami juga sampaikan kepada teman-teman semua, ya, mohon untuk tentunya dalam proses pengisian pemetaan mutu di tahun 2020 ini, ya, saya kembali sekali lagi mengingatkan untuk sama-sama kita bagaimana menjaga kualitas datanya, ya. Nantinya data-data yang nantinya akan Bapak dan Ibu sampaikan di dalam aplikasi ini maupun para responden ataupun nantinya teman-teman Bapak dan Ibu yang akan mengisi data PMP-nya. Sekali lagi kami mengajak, kami menghimbau untuk tentunya mengisi data Bapak dan Ibu ya sesuai dengan kondisi yang apa adanya di sekolah Bapak dan Ibu. Karena data yang kita isi ya, apabila data ini kita isi dengan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, nah, maka pada akhirnya kita memperoleh data yang dalam tanda kutip, ya, sekali lagi dalam tanda kutip kita mengumpulkan data-data yang sampah, ya, tidak memberikan gambaran sebenarnya, ya, dan itu tidak kita bisa ambil suatu kesimpulan yang memang menggambarkan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh misalnya, ya, kita melihat bahwa ternyata kelemahan sekolah kita ini
ternyata di standar proses, standar PTK dan standar Sarprasnya, ya kalau kita lihat misalnya. Dan juga ini tergambar dalam hasil pemetaan mutu di tahun 2019. Kelemahan utama yaitu pada standar Sarpras dan standar pendidik dan tenaga pendidikannya. Namun demikian teman-teman semua, kalau kita lihat dari standar yang lainnya, ya, baik itu standar isi, proses penilaian, pengelolaan dan lain sebagainya, ini menggambarkan kondisi terbalik dari kondisi yang tadi saya sampaikan. Bahwa standar isi, proses penilaiannya itu memberikan gambaran yang sudah baik, bahkan sudah mencapai SNP-nya. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul, ya, apakah benar bahwa dengan rendahnya standar PTK dan standar Sarprasnya tadi itu memberikan hasil yang meningkatnya standar isi, proses dan penilaian yang sudah mencapai SNP. Nah, ini yang mungkin perlu kita pertanyakan, yang ini perlu kita sama-sama validasi kembali, apakah betul ya dengan kondisi seperti itu ya di luar dua standar tadi bahwa sudah mencapai SNP, sedangkan standar isi, proses penilaiannya standar PTK dan Sarpasnya ini tidak memenuhi standar, tetapi untuk standar yang lain sudah memenuhi SNP-nya. Nah, gambaran-gambaran seperti ini ya, belum lagi nantinya kita melihat dari sisi pendidik dan tenaga pendidikannya ya melalui data Dapodik, kemudian juga kita melihat apakah memang betul-betul indikator yang tergambar ini sudah mencerminkan standar kondisi sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama lakukan validasi, verifikasi. Kita perlu sama-sama menjaga kualitas datanya ini sehingga nantinya teman-teman semua kita bisa mengambil suatu kesimpulan, kita bisa melihat suatu kondisi sekolah maupun nanti diagregasi menjadi data di tingkat kecamatan, kecamatan diagregasi menjadi tingkat kabupaten, kabupaten diagregasi menjadi tingkat provinsi dan sebagainya, sehingga ini memberikan gambaran yang sebenarnya, ya, menggambarkan kondisi yang sepenuhnya untuk dalam proses kita mengambil suatu langkah ataupun kebijakan untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya juga teman-teman, ya karena memang saat ini sudah dibentuk suatu unit baru, Direktorat Jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Vokasi, sehingga nantinya di tahun ini proses pemetaannya ini akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Vokasi, ya tidak di bawah lagi oleh LPMP, dan juga nantinya kita menambahkan untuk nantinya sekolah khusus SKH, yang nantinya juga akan dilakukan proses pemetaannya. Mudah-mudahan instrumennya juga sudah disesuaikan dengan standar maupun kondisi dari SKH, ya. Nah, ini sebagai bagian dalam proses penyempurnaan dan juga penyesuaian dari kondisi terkini saat ini untuk proses pemetaan di tahun 2020 ini. Teman-teman yang saya hormati, yang terakhir mungkin tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman para operator yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, karena ini merupakan hal yang kami pandang sangat penting, terutama bagaimana kami juga membekali teman-teman, ya, juga kami memperoleh masukan, ya, berkenaan dengan tadi yang seperti saya sampaikan, bagaimana umpan balik dari sistem ini maupun apa yang ada dalam isi instrumen ini, sehingga nantinya kita secara bersama-sama bisa memberikan masukan kepada pusat, bagaimana nantinya aplikasi ini bisa dijalankan. Karena mungkin pusat tidak mengantisipasi berbagai potensi yang mungkin hambatan-hambatan yang terjadi, ya. Sedangkan kita yang berada di lapangan, ya, kita LPMP maupun teman-teman semua yang ada di operator, yang ada di sekolah, tentunya kita sudah memiliki satu nilai kelebihan kita, yaitu kita menguasai lapangan, dan ini tentunya kita akan tahu bagaimana nantinya kira-kira hambatan yang mungkin muncul apabila nantinya sistem ini dijalankan maupun bagaimana hambatan-hambatan yang mungkin bisa akan terjadi, ya. Nah, ini mungkin nanti kita inventarisir, ya. Nanti kita akan sampaikan secara bersama-sama nantinya melalui LPMP nantinya sebagai bahan masukan maupun perbaikan kita dalam proses pendataan atau pengumpulan data PMP ini. Saya kira ini teman-teman yang dapat saya sampaikan, karena yang lebih penting nantinya adalah bagaimana nanti Bapak dan Ibu memperoleh materi, ya, mendiskusikan hal-hal yang mungkin akan didiskusikan,
Sekali lagi terima kasih atas kesediaan teman-teman semua yang telah hadir pada room Zoom meeting ini. Ya, sekali lagi tolong manfaatkan dengan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi baik itu kepada sekolah Bapak dan Ibu semua maupun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi di wilayah kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis bagi operator Kabupaten Kota, operator sekolah dan operator tingkat provinsi dalam rangka untuk pemetaan mutu pendidikan tahun 2020, mari kita buka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Demikian dapat sampaikan dan kami tunggu kehadiran Bapak dan Ibu nantinya, baik itu di LPMP maupun di tempat lain yang mungkin akan kita lakukan ataupun kita buat kegiatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala yang mana telah membuka kegiatan dan juga memberikan arahan pada BIMTEK siang hari ini. Baik Bapak, jika kalau ada keperluan lain ataupun kegiatan lain dipersilakan untuk menyesuaikan Pak. Oke, mohon izin teman-teman semua karena saya harus melaksanakan aktivitas lain laginya. Mungkin mau ke Serang setelah ini, ke Dinas Provinsi, saya mohon izin untuk meninggalkan room ini. Baik, Bapak Ibu, cukup sudah untuk pembukaan BIMTEK pada siang hari ini. Jadi apa yang Pak Iwan katakan bahwa Bapak Ibu merupakan ini memiliki peran penting dalam pengolahan data pendidikan. Jadi Bapak Ibu juga mempunyai tugas untuk menjaga kuantitas dan juga kualitas data. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, kurang lebih 3 hari ini, Bapak Ibu akan membahas tentang instrumen dan juga aplikasi yang terbaru yang kemarin rilis adalah aplikasi PMP 2020 khusus edisi COVID-19. Jadi memang ini untuk instrumen dan juga aplikasinya memang menyesuaikan dengan sekarang, dengan pandemi yang sekarang. Baik, Bapak Ibu, kita akan kembali lagi setelah ini. Bapak Ibu dipersilahkan Bapak Ibu untuk meninggalkan Zoom ini untuk istirahat, sholat, makan siang dan lain-lain. Dan nanti Bapak Ibu akan kembali lagi nih jam 1 siang untuk mengikuti BIMTEK di kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan istirahat untuk makan siang dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, untuk siang hari ini cukup sudah. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek siangnya di mana Bapak Ibu? Adam makan Dam, Adam Purba. Pak Deden makan siangnya. Makan siangnya di ruang mana? Tes si Agus teh pakai gitu. Mana suaranya cek? Enggak ada mic. Si Lograng nitip salam Pak Rahmat. Makan Dam, jangan senyum aja. Bilal. Siap. Absen dia Bilal mana? Imtek mana? Gori lagi. Cuma tinggal nama NPSN. Imtek mana Imtek? Kita makan Padam. Apa? Minggu ini tahap 2 kan? Bu Desi Manca harapan. Ya, Bapak. Kalau nambah 2, 3.
Salah satu ya videonya. Ini anak-anak nanya, Bu, hari Kamis belajar nggak? Belajar tetap dimanapun, kapanpun. Tapi masalah di sekolah. Hari Kamis kan tanggal merah. Tapi hadir Pak Yafi, saya. Makasih. Dikasih kue segala ini brownies lagi. Ini minum saya ya, Nggak sadar.